Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak tertinggi, dosa besar dari seluruh dosa-dosa besar yang ada adalah mensyirikkan Allah Ta'ala, membuat sekutu terhadap Allah, membuat tandingan-tandingan Allah, menempatkan makhluk sejajar atau hampir menyamai Tuhan. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik, tetapi masih besar kemungkinan Allah mengampunkan dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Kenapa kemudian dosa syirik ini menjadi dosa yang paling besar dari seluruh dosa-dosa besar? Karena ketika seseorang manusia mensyirikkan Allah dengan makhluk, maka sama saja dia menempatkan makhluk itu pada kedudukan Tuhan. Ketika seseorang misalnya meminta kepada selain Allah, maka dia telah menempatkan makhluk yang dia meminta itu sejajar dengan Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau hendak meminta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Dan setiap kali kita salat, ikrar kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka ketika ada seorang hamba mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, dan ketika ada seorang hamba memperuntukkan permohonannya kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menempatkan makhluk pada kedudukan Tuhan, dan itu merupakan bentuk kesyirikan yang amat besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Lawan dari mensyirikkan Allah adalah mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, mengesakan Allah. Maka dalam hal ibadah misalnya, ibadah hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Tidak ada selain daripadanya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sandingan baginya, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus semata-mata kepada Allah. Kalau sudah disandingkan dengan selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Maka dulu orang-orang musyrik Mekah, tatkala mereka menyembah Lata, Al-Uzza, Al-Manan, Al-Hubal, saat mereka menyembah berhala-berhala itu, apakah mereka saat itu tidak tahu Allah? Apakah saat itu mereka tidak kenal Allah? Jawabannya, mereka kenal dengan Allah dan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saat mereka ditanya, wahai orang-orang musyrik, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Kenapa menyembah Al-Lata? Kenapa menyembah Al-Hubal? Kenapa menyembah Al-Manat? Apa jawaban mereka? Kami menyembah berhala-berhala ini hanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi sesungguhnya itu merupakan bentuk kesyirikan. Zaman kita sekarang, praktek-praktek yang hampir sama banyak dilakukan. Dalil-dalil yang sama banyak dikemukakan, yang hakikatnya itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar yang kedua yang akan membinasakan kita adalah as-sihir. Sihir, magic, jampi, mantra, dan masih banyak sinonim lainnya lagi. Sihir dan yang sinonim dengannya merupakan dosa yang sangat besar. Tapi amat malang di negeri kita tercinta ini, kadang-kadang media mempublish, mempromosikan orang-orang yang sesungguhnya melakukan sihir, sehingga tanpa disadari banyak masyarakat kita, banyak orang Islam yang kemudian terlibat dengan sihir ini. Maka ada istilah kita, orang pinter. Tidak disebut dukun karena mungkin kesannya agak negatif, maka di branding dengan istilah orang pinter. Kadang-kadang di branding sebagai guru spiritual yang sebenarnya adalah pelaku sihir, dan ini merupakan dosa yang sangat besar.
Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan," siapa orang yang mendatangi orang pintar, fasa'alahu, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Bertanya, kenapa kedai saya tidak laris? Bertanya, kemana mobil saya hilang? Bertanya, kenapa motor saya hilang? Di mana sekarang? Lalu orang pintar tadi menjawab, fasaddaqahu, dia mempercayainya. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan," siapa yang mendatangi dukun dan yang seumpamanya, fasaddaqahu, lalu dia mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati tentang sihir ini. Hati-hati tentang yang seumpama dengannya. Bisa-bisa tanpa kita sadar, tanpa kita tahu, hanya karena terikut dengan kebiasaan orang, kita telah membinasakan diri kita, dunia apalagi di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang ketiga, qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan dalam agama. Dalam Islam, apakah boleh membunuh orang? Kalau itu sudah ditentukan syariat boleh, maka boleh. Misalnya orang yang melakukan pembunuhan, dalam Islam boleh untuk dibunuh, yang kita kenal sebagai hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas. Maka ketika ada orang membunuh, kalau diberlakukan hukum Islam, maka pembunuh itu kemudian akan dibunuh. Kalau dia melukai, maka yang melukai itu kemudian akan dilukai. Kalau dia hilangkan indranya satu, maka akan dihilangkan indra dia satu. Boleh. Tetapi membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak dibolehkan dalam agama adalah termasuk dosa besar. Kenapa? Karena salah satu tujuan besar dari Islam ini diturunkan Allah, hikmatut tasyri', hikmah disyariatkan maqasid syariah besar utama Islam ini, salah satunya adalah hifdzun nafs, untuk menjaga eksistensi jiwa manusia. Maka mencederai manusia, mengorbankan manusia, membunuh manusia adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, ketika berhadap-hadapan antara hukum syariat dengan keselamatan nyawa, maka keselamatan nyawa harus diutamakan. Babi itu hukumnya haram. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan nyawa seseorang, andai kata dia tak makan itu, maka dia akan mati. Dan tidak ada makanan selain itu lagi, maka memakan babi itu sesuatu yang dibolehkan. Ketika seseorang misalnya berjalan, dia cuma membawa air. Air ini pertama diperuntukkan untuk wudhu, kemudian dia kehausan. Kalau dia tidak minum itu air, bisa-bisa dia pingsan dehidrasi. Maka air tadi lebih utama untuk diminum ketimbang digunakan untuk berwudhu. Begitulah besarnya perhatian Islam untuk menjaga eksistensi nyawa manusia. Maka kemudian membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh jiwa-jiwa yang tak bersalah, merupakan dosa yang sangat besar dalam Islam. Akhir-akhir ini kita mendengar berita yang begitu memilukan. Ada di provinsi tetangga kita, seorang wanita muda, penjual gorengan, dibunuh oleh orang. Perbuatan itu sungguh hal yang sangat keji. Apa salahnya? Apa dosanya? Tapi memang kalau kita memperhatikan berita-berita yang ada, kadang-kadang hanya masalah sepele, kadang-kadang hanya masalah-masalah rendahan, tapi begitu tega menghabisi nyawa manusia. Wal'iyadzubillah. Andai kata orang itu orang Islam yang benar, maka dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang akan membinasakan dia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala nafsan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha
wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, perbuatan itu dia lakukan dengan sengaja, artinya dikecualikan dengan tidak sengaja. Kalau misalnya kita tidak sengaja ketabrak orang lain meninggal, tidak masuk dalam ayat ini. Ini dia membunuh dengan sengaja, direncanakan, diniatkan, kemudian dia lakukan. Fajazauhu jahannam. Balasan untuk dia adalah neraka jahannam. Khalidan fiha. Akan kekal dia tinggal di dalam api neraka jahannam itu. Wa ghadiballahu alaih. Murka Allah akan menimpa dia. Wa la'anahu. Laknat Allah terhadap dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan untuk dia azab yang sangat besar. Kalau kita memperhatikan ayat Allah ini, Allah menyebutkan di sini berlipat-lipat balasan azab kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Maka sekesal apapun, segeram apapun, semarah apapun, sekecewa apapun, jangan pernah coba-coba membunuh orang kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau kita ketemu orang yang begitu mudah menghalalkan darah orang lain, walaupun dia menyebut nama Tuhan, walaupun dia menyebut takbir, katakan dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kelompok-kelompok tertentu, dia menyebut nama Tuhan, tapi setelah itu dia sebelih orang lain, dia tumpahkan darah orang lain, dia musnahkan orang lain. Sungguh itu orang adalah orang munafik. Lisannya menyebut nama Allah, tapi perbuatannya mengingkari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dosa besar yang keempat yang akan membinasakan kita dunia dan akhirat, aklur riba, memakan riba. Sistem ekonomi kita zaman sekarang ini sistem yang luar biasa. Di mana-mana ada riba, di setiap sudut ada riba. Bahkan sebahagian orang kehidupannya mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, di sana ada riba. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gara-gara keinginan duniawi, jangan hanya karena keinginan nafsu syahwat duniawi kita, karena ingin kemegahan dunia, karena ingin berpoya-poya dengan kehidupan dunia, jangan sampai kita menjerumuskan diri kita ke dalam riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sesiapa yang memberi piutang kemudian dia mengambil manfaat darinya, maka itu termasuk bahagian riba. Maka ada yang disebut dengan riba qard. Riba dalam hutang piutang, dipinjam 1 juta harus dibalikkan 1.100.000. Riba itu secara bahasa artinya adalah azyadah, tambahan, tetapi kepada yang memberi, kepada yang membayar tidak ada manfaat yang dia